Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum pelajaran KN1 pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan barokah dan berguna kepada kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Ala niyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita menginjak pada bab ketiga, yaitu tentang Wali Songo. Wali Songo adalah wali yang berjuang di tanah Jawa. Wali adalah manusia yang menjadi kekasih Allah karena ketakwaan dan kedekatannya, sedangkan Songo merupakan kata dari bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo mempunyai jasa yang besar dalam penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara ini, khususnya yaitu di Pulau Jawa. Adapun nama Wali Songo itu ada 9 wali, yaitu yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang ketiga yaitu Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Yang keempat yaitu Sunan Bonang Maulana Makdum Ibrahim. Dan yang kelima yaitu Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Yang ketujuh yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang ke-8 yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang terakhir yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Adapun ciri-ciri dari wali, yaitu mereka atau yang dekat dengan Allah karena ucapan dan perilaku hatinya, yang semuanya itu ditujukan kepada Allah, tidak ada tujuan apapun kecuali Allah. Yang kedua yaitu seorang wali biasanya mempunyai karomah atau kemuliaan yang tidak dimiliki oleh hamba Allah pada umumnya. Jadi yang hanya diberikan karomah atau kemuliaan itu adalah hanya wali Allah. Terus yang ketiga yaitu dia hidupnya banyak berjasa dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia hidup untuk mengabdi kepada masyarakat atau kepada orang banyak. Terus yang selanjutnya yaitu dia berjuang dengan ikhlas, sabar dan mengerjakan ajaran agama Islam dengan arif dan bijaksana. Yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya yaitu di Jawa Barat. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati termasuk cucu dari Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, kakak dari Raden Walang Sungsang yang pada saat itu merupakan penguasa wilayah Cirebon di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Setelah beliau meninggal, diganti oleh keponakannya yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati ini memegang pemerintahan dari pamannya yaitu Walang Sungsang. Terus di antara prestasi
dari Sunan Gunung Jati, yaitu meningkatkan status Cirebon dari wilayah kekuasaan Pajajaran menjadi kesultanan atau lepas dari kekuasaan kerajaan Pajajaran. Yang kedua yaitu mengembangkan dakwah ke daerah-daerah yang lebih luas, di antaranya adalah Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan sampai ke wilayah Banten. Terus dapat menaklukkan daerah Sunda Kelapa dengan bantuan panglima perang yaitu Faletehan atau Fatahillah pada tahun 1527 Masehi. Karena kemudian Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta. Terus yang kedua yaitu adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama asli yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin. Orang tuanya adalah Sunan Ampel dan ibunya adalah Candrawati. Beliau berdakwah di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Tuban, Lamongan, dan sekitarnya. Ajaran Sunan Bonang yaitu yang pertama, berilah tongkat kepada orang yang buta, berikan makan kepada orang yang kelaparan, berikan kepakaian pada orang yang telanjang, dan berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Kelebihan Sunan Derajat, beliau selain seorang wali yang rajin dalam mencari rezeki, beliau termasuk wali yang dermawan dan lemah lembut kepada rakyat jelata dan suka menolong kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang yang sedang menderita. Yang kedua yaitu mempunyai jiwa sosial yang tinggi, memperhatikan masalah kemanusiaan serta kepeduli kepada rakyat jelata yang sedang tertindas oleh orang-orang yang dolim. Terus yang ketiga yaitu berdakwah dengan memanfaatkan kesenian rakyat sebagai alat dakwahnya. Sebagai bukti yaitu ada gamelan yang berada di Museum Sunan Derajat, tepatnya di timur makom dari Sunan Derajat tersebut. Terus yang ketiga yaitu Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Prawoto. Juga banyak yang memanggil Raden Umar Said, namun dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena dakwahnya berada di sekitar Pegunungan Muria. Beliau putra dari Sunan Kalijaga dan ibunya bernama Dewi Saroh. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sajinah dan dari pernikahannya memperoleh putra yang bernama Pangeran Santri. Kelebihan dari Sunan Muria yaitu menciptakan tembang Macepat yaitu Sinom dan Kinanti. Tembang Sinom umumnya digunakan untuk melukiskan suasana ramah, tamah, dan nasihat. Sedangkan tembang Kinanti bernadakan gembira dan kasih sayang. Dalam dakwahnya, Sunan Muria memanfaatkan gamelan, wayang, dan tembang-tembang untuk sarana mempublikasikan dakwahnya kepada masyarakat. Adapun kita dituntut untuk selalu ingat kepada jasa-jasa para wali-wali dengan jalan yaitu menziarahi kepada makam wali-wali tersebut. Adapun manfaat dari ziarah kepada makam para wali yaitu yang pertama
hajat atau kebutuhan seseorang dapat dikabulkan oleh Allah lantaran minta barokah kepada ziarah para wali. Yang kedua yaitu pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah karena kita bertawasul kepada para wali tersebut, sehingga kekasih para wali Allah itu bisa memohonkan kepada kita untuk membukakan pintu-pintu langit yang bisa mengabulkan doa kita. Yang ketiga yaitu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita berziarah ke makam para wali dapat mengingatkan kita kepada kematian, dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menjadikan kita beramal baik. Terus yang keempat yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di samping ingat mati, maka kita akan bertambah iman kita dan ketakwaan kita, bahwa orang yang mau berjuang di jalan Allah atau menegakkan la kalimatillah, maka kita akan mendapatkan seperti para wali-wali itu yang sampai mati pun masih mendapatkan kehormatan. Itulah materi pada pagi hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.